Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap puji syukur terima kasih saat malam hari ini Tuhan boleh izinkan kita bertemu kembali dalam acara pemahaman Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai acara PA pada malam hari ini, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita memulai acara PA pada malam hari ini dengan bersama memujikan nama Tuhan dari Kidung Pujian NKB 133. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Sebelum kita memuji nama Tuhan kembali, mari kita buka PA pada malam hari ini di dalam doa. Doa akan saya hantarkan. Bapa dalam surga, Bapa yang makasih, mengucap puji syukur terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami untuk bersama-sama Bapa belajar tentang firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan, meskipun saat ini kami hanya bersama-sama belajar tentang firman-Mu melalui online, melalui virtual, tapi kami percaya Bapa penyertaan-Mu tetap ada buat kami. Bapa dalam surga, kalau sah sebentar kami mau mulai PA pada malam hari ini, kiranya Tuhan hadir, Tuhan tuntun, sehingga PA pada malam hari ini boleh berjalan dengan selamat dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan PA pada malam hari ini hanya dalam pimpinan-Mu. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan, pelangi kasih-Nya. Engkau
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan firman hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ruri. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Rika, terima kasih Mas Edo atas pelayanan di dalam PA pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Semuanya tetap semangat, semuanya tetap sehat. Saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan 11. Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul firman pada malam hari ini adalah kekuatan berdoa. Di dalam bacaan kita tadi tentang hal pengabulan doa di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11, isinya adalah sebuah janji Tuhan. Kita semuanya tahu ketika Tuhan berjanji, janjinya pasti digenapi. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, janjinya bukan omong kosong belaka, tapi janji yang pasti ditepati. Seringkali kita sebagai manusia berdosa, kita merasakan saya sudah meminta, saya sudah berdoa, saya sudah mencari, dan saya sudah mengetok. Tapi kenapa apa yang saya minta, apa yang saya cari, seringkali tidak saya dapatkan. Seringkali saya tidak mendapat jawaban dari apa yang sudah saya doakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa bukanlah sekedar konsep. Doa bukanlah sekedar ajaran agama kita, bahwa kita harus berdoa. Tetapi lebih dari itu, doa adalah sikap pribadi kita yang harus bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu, di luar Dia, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lewat doa,
Kita mau ceritakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita bergantung pada Tuhan dan hanya di dalam Tuhan kita dapat melihat hal-hal dahsyat dan luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa doa bukan hanya sekedar sikap rohani biasa. Kita harus percaya bahwa doa adalah sebuah dialog. Dialog antara kita dengan Tuhan kita. Di dalam doa, kita menaikkan permohonan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan apa yang menjadi doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita anak-anaknya. Dan ketika kita menerima jawaban dari doa-doa kita bersyukur, kita berterima kasih. Ketika kita berdoa, terjalin hubungan yang harmonis, terjadi dialog yang baik, terjadi komunikasi yang manis antara kita dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berdoa, terjadilah suatu dialog, terjadilah suatu komunikasi. Doa bukan berarti sekedar meminta apa yang saya mau, tetapi lebih dari itu. Doa adalah mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita berdoa, kita bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Tetapi ketika kita berdoa, kita memaksa diri kita untuk menjalani, untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Saat ini kembali kita diingatkan bahwa doa bukanlah sesuatu yang membosankan, bukanlah sesuatu yang menjenuhkan. Seringkali kita merasa lelah, seringkali kita merasa jenuh untuk berdoa. Terlebih ketika kita merasa doa-doa kita belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan dan kita mendengar suara Tuhan. Sehingga dengan berdoa kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita berdoa sekedar berdoa, sering kita merasa lelah, sering kita merasa bosan, merasa malas. Tetapi ketika doa itu kita pahami bahwa doa adalah kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk kita berdialog dengan Tuhan. Maka doa akan benar-benar menjadi kebutuhan kita di dalam kita menjalani hidup ini.
Saya mengutip dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang imam Katolik. Dia adalah seorang teolog dan filsuf besar yang sangat berpengaruh di gereja Katolik. Santo Thomas Aquinas mengatakan, dalam doa, akal, budi, dan keinginan hati harus bekerja sama untuk menerima dan mengalami kehadiran Tuhan. Dia mengatakan bahwa doa adalah daya pikir dan daya hati, dan keduanya harus menyatu, supaya akhirnya menjadikan daya kehendak sungguh-sungguh. Jadi, kalau orang daya pikir dan daya hati tidak menyatu, maka daya kehendaknya pun juga setengah-setengah. Contohnya, kita mungkin pernah pada situasi kita ingin sekali berdoa. Hati kita mempunyai kerinduan untuk berdoa. Tetapi pikiran kita mengatakan, apakah dengan saya berdoa, Tuhan akan menjawab doa-doa saya? Apakah ketika saya berdoa, Tuhan mendengar seruan doa saya? Bapak Ibu yang terkasih, ada keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Dikabulkan atau tidak ya doa saya nanti? Tuhan dengar atau tidak ya doaku nanti? Maka ketika ada keraguan, daya kehendak pun tidak akan menjadi full. Doa seperti tidak ada powernya, tidak ada kekuatannya. Doa dilakukan dengan setengah-setengah, suam kuku. Jadi di sini kehadiran Tuhan harus diterima dengan dua daya kehidupan kita, yaitu daya hati dan daya pikir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa kita didengar oleh Allah jika saya merangkum 3 hal. Doa kita didengar oleh Allah jika yang pertama, kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita. Kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita akan baca lagi di dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Mungkin pertanyaan kita saat ini, mengapa Yesus harus naik ke atas bukit untuk berdoa? Bapak, Ibu,
Saudara yang terkasih, jawabannya adalah bahwa hal itu membuktikan kesungguhan Yesus ketika berdoa. Tuhan Yesus meninggalkan segala tugas, tanggung jawab, dan kesibukannya. Dan dia sungguh-sungguh ingin memfokuskan diri hanya untuk berdoa. Kita akan baca di dalam Yakobus 5 ayat 17. Elia memberi contoh doa yang sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di sini dikatakan bahwa Elia telah sungguh-sungguh berdoa. Di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Maka hendaknya saat ini kita juga mau belajar seperti Elia dalam hal kesungguhan Elia berdoa. Doa yang kita naikkan hendaknya dipanjatkan dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan, bukan dengan keraguan-raguan. Kalau kita bimbang atau ragu, tidak ada gunanya kita berdoa. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 tertulis, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Di sini kita belajar bahwa doa yang didengar oleh Allah adalah doa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, doa kita didengar oleh Tuhan jika motivasi kita baik. Doa yang kita naikkan adalah doa yang kita panjatkan dengan motivasi untuk menjadi berkat. Doa dengan motivasi yang murni. Doa dengan motivasi untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Doa bukan untuk mencari pujian karena kata-kata kita yang indah, tetapi dengan berdoa kita mengangkat pujian dengan segala kerendahan hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang bertanya, saya mempunyai suatu usaha, katakanlah warung di rumah. Kemudian tetangga saya juga mempunyai usaha yang sama, mempunyai warung di rumahnya. Kemudian orang itu bertanya gini, bolehkah saya berdoa, mohon pada Tuhan agar warung yang di rumah saya yang ramai, yang laku, dan warung tetangga saya sepi, tidak ada pembelinya. Jawabannya adalah, kalau doa seperti itu dinaikkan, itu bukan doa, tetapi kutuk. Karena doa adalah mendoakan untuk hal-hal yang baik. Doa adalah suatu permohonan untuk hal-hal yang baik.
ada sebuah cerita. Mungkin cerita ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya pernah mendengar atau pernah membaca. Cerita ini berjudul Tuhan, ini Oe Acong. Diceritakan ada seorang laki-laki separuh baya, keturunan Tionghoa, yang bernama Acong. Acong ini adalah seorang bapak yang lugu dan setia. Dia bekerja di sebuah toko. Setiap siang ketika jam istirahat, Acong selalu pulang ke rumah untuk makan siang. Acong mempunyai kebiasaan unik Bapak Ibu. Setiap saat dalam perjalanan pulang ke rumah, dia selalu mampir di gereja yang ia lewati. Dia berhenti di depan pintu gereja dan berdoa. Hal seperti itu sudah dilakukan Acong selama bertahun-tahun. Suatu hari, ada temannya yang memperhatikan dan bertanya, "Cong, kamu ngapain? Tiap siang hari kamu pulang ke rumah untuk makan, mesti selalu mampir ke gereja. Apa yang kamu lakukan, Cong, di sana?" Acong menjawab, "Oe berdoa." Kemudian temannya bertanya, "Berdoa? Emangnya kamu berdoa apa, Cong?" Acong bilang, "Oe berdoa, Tuhan, ini Oe Acong." Temannya heran, "Cuman kayak gitu, Cong, doamu?" "Iya," jawab Acong. Bapak Ibu yang terkasih, pada suatu ketika Acong jatuh sakit. Sehingga dia harus dirawat di rumah sakit, dia harus dirawat di ICU karena sakitnya yang cukup berat. Pada saat Acong sakit, di dalam kesakitannya, sering kali ia merintih dan berseru, "Tuhan, ini Oe Acong." Ketika sakit itu menghampiri Acong, Acong terus berseru, "Tuhan, ini Oe Acong." Suatu malam, ketika Acong tidur, dia merasakan di keningnya disentuh oleh tangan yang hangat, tangan yang lembut. Dan saat itu dia mendengar suara, "Acong, ini Oe, Tuhan Yesus." Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Saat itu Acong bangun. Acong bisa turun dari tempat tidur dan dia berjalan mencari Tuhan Yesus. Sampai ada perawat yang mendapati Acong berjalan, perawat terkejut. "Acong, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa tiba-tiba bangun dan turun dari tempat tidur?" Acong menjawab, "Saya mencari Tuhan Yesus." Dan saat itu, mujizat terjadi. Acong sembuh. Tuhan sayang dengan orang yang tulus hati dan setia. Satu hal yang pasti, Tuhan melihat isi hati kita. Dia tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Dia tahu apa yang menjadi motivasi kita ketika kita berdoa. Meskipun Acong berdoa hanya dengan bilang, "Tuhan, ini Oe Acong." Itu sudah lebih dari cukup. Tuhan sudah tahu
dan mengerti. Yang ketiga, doa kita didengar oleh Allah jika doa yang memang menggambarkan kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Bukan hanya karena butuh kita berdoa, ketika di dalam hidup kita mengalami suatu masalah, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Karena kita sadar penuh, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak berdoa, maka kita akan hancur, maka kita akan jatuh. Kita berdoa bukan sekedar untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang terjadi, tetapi kita berdoa supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita boleh mengalami kasih, kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi di dalam hidup kita. Jadi, bukan hanya saat ada masalah saja kita berdoa, tetapi berdoa adalah suatu kerinduan untuk kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai penutup ada sebuah pertanyaan. Kalau Tuhan Maha Tahu, mengapa kita harus berdoa? Jawabannya adalah karena Bapa di surga mau punya hubungan yang baik dengan kita, anak-anaknya. Doa bukanlah kewajiban dan sekedar kita meminta saja, tetapi lebih dari itu. Doa adalah hubungan. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bangun hubungan yang baik dengan Bapa kita. Tuhan rindu, Tuhan senang kalau kita bersekutu dengannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan ketika Engkau mengajarkan kami untuk kami terus menjalin hubungan yang baik dengan Engkau. Untuk kami terus menjalin komunikasi yang baik dengan Engkau melalui doa-doa kami. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Dan saat ini kami mohon pertolongan-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat terus-menerus berdoa, menjalin hubungan yang baik dengan Engkau, melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan, terima kasih untuk gereja kami. Saat ini kami berdoa, biarlah kami semua Bapa mampu untuk bersaksi
biarlah kami semuanya Bapa dapat memberitakan kabar baik betapa kami mempunyai Allah yang dahsyat, betapa kami mempunyai Allah yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk keluarga kami. Engkau begitu mengasihi keluarga kami. Baik di dalam pekerjaan kami, Tuhan memimpin dan menyertai. Di dalam sekolah anak-anak kami, Tuhan memberkati. Begitu pula di dalam rutinitas, di dalam aktivitas yang kami kerjakan sehari-hari. Tuhan senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa jika di antara kami ada yang sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menolong, Tuhan yang menjamah, menyembuhkan saudara kami yang sakit, menghibur, memberikan kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami semuanya hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Sungguh Tuhan, kami benar-benar menyadari bahwa pertolongan-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan pada Mbak Rika sebagai pembawa acara. Terima kasih untuk Ibu Ruri, untuk firman-Nya hari ini yang boleh mengingatkan kita semua tentang berdoa. Kalau kita sering mendengar bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen, di mana kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bukan hanya ketika kita susah, tapi ketika kita bersukacita, kita juga harus ingat akan Tuhan. Kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 188. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Tiap langkahku.
Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita tutup PA pada malam hari ini di dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap puji syukur terima kasih Bapa atas penyertaan yang Tuhan boleh berikan untuk acara PA pada malam hari ini. Mengucap syukur Bapa, Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir acara PA malam hari ini dengan selamat. Dan apabila sebentar lagi Bapa kami bersama-sama akan undur dari tempat ini, mari Bapa sertai kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian acara PA pada malam hari ini. Kami dari tim pengisi acara, saya Rika sebagai MC, ada Mas Edo sebagai pengiring musik, dan Ibu Ruri pembawa firman. Mohon diri, Tuhan memberkati. Selamat malam.